Studi kasus seorang pasien pediatrik berusia 7 tahun dengan tinggi badan 80 cm dan berat badan 35 kg mengeluhkan badan mudah lelah, nafsu makan menurun, muka bengkak, demam, mual, dan muntah, tetapi berat badan terus meningkat. BB sebelumnya 30 kg. Pasien atas nama Anak Angel didiagnosa menderita tuberkulosis dan sindrom nefrotik. Dengan hasil data lab dan resep yang tertera, apoteker diminta memberikan konseling terhadap penggunaan obat-obatan tersebut. Pre-konseling, yang pertama, apoteker menerima obat pulang pasien yang telah diserahkan oleh petugas depo instalasi gawat darurat. Yang kedua, apoteker mendata obat-obat yang akan dibawa pulang. Yang ketiga, apoteker mempelajari data rekam medis riwayat penggunaan obat pasien. Yang keempat, apoteker mempelajari riwayat penyakit pasien, anamnesa, dan diagnosa. Dan yang kelima, apoteker mempelajari keluhan-keluhan yang disampaikan pasien saat konseling. Berikut kopi resep dan data lab atas nama Anak Angel Cahaya. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Apoteker Regina, saya adalah apoteker di rumah sakit ini. Berhubung Anak Angel merupakan pasien baru di rumah sakit ini, maka saya meminta ketersediaan waktu Ibu sekitar 5-10 menit untuk saya memberikan konseling tentang obat-obatan yang akan anak Ibu konsumsi. Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya Bu, saya bersedia Bu. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya, bolehkah saya tahu nama Ibu siapa Bu, biar saya sebagai apoteker lebih mudah untuk berkomunikasi Bu? Saya Bu Yulita Bu, mamanya Angel. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, apa kata dokter tentang keluhan Angel Bu? Angel sih ngeluh badannya kayak gampang lelah gitu, terus nafsu makannya menurun, mukanya bengkak, demam, mual, sama muntah Bu. Nanti obat-obatannya yang dikasih bakal sembuhin gitu Bu. Baik Ibu, lalu diagnosa apa yang dikatakan oleh dokter terkait keluhan yang Angel rasakan Bu? Kata dokter terkena meningitis TB dan sindrom nefrotik Bu. Tapi itu apa ya Bu? Baik Bu, saya akan menjelaskan sedikit tentang kedua penyakit itu Bu. Yang pertama, meningitis tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis Bu, yang disebarkan melalui percikan air ketika penderita batuk maupun bersin. Namun, jika infeksi ini tidak diobati dengan cepat, bakteri akan menyebar lewat aliran darah dan menginfeksi organ dan jaringan lain. Salah satu organ yang bisa terinfeksi adalah otak, Bu. Kondisi ini kemudian memicu meningitis tuberkulosis. Bakteri dari paru-paru akan melakukan perjalanan ke meninges. Nah, meninges itu adalah selaput Bu yang ada di otak dan susun tulang belakang, sehingga timbullah gejala-gejala seperti flu, demam tinggi, sakit kepala, mual, muntah, dan mengantuk. Sampai di sini Ibu bisa memahami penjelasan saya, Bu? Iya Bu, saya paham. Baik, Ibu. Nah, untuk sindrom nefrotiknya sendiri adalah kerusakan pada ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin itu meningkat, Bu, sehingga timbul gejala-gejala seperti bengkak pada bagian tubuh, urin berbusa, berat badan naik, kelelahan, dan kehilangan selera makan. Oh iya Bu, itu pantas muka anak saya bengkak Bu. Iya, Bu, benar sekali. Dan untuk memastikan bahwa pengobatan yang akan Angel jalani sudah tepat, saya memerlukan beberapa informasi terkait obat-obatan yang mungkin pernah ataupun sedang Angel gunakan, riwayat penyakit, gaya hidup Angel yang dijalani hingga saat ini, Bu. Apakah Ibu tidak keberatan jika saya menanyakannya terlebih dahulu, Bu? Iya boleh Bu. Terima kasih, Bu. Yang pertama, apakah Angel memiliki riwayat alergi terhadap obat-obatan tertentu, Bu? Tidak ada Bu. Baik, Bu. Lalu untuk Angel sendiri tentang riwayat penyakitnya, hingga saat ini adakah selain dari diagnosa dari dokter, Bu? Tidak ada juga Bu. Apakah saat ini Angel sedang dalam proses pengobatan penyakit lain? Enggak kok Bu. Baik, Bu. Apakah saat ini juga Angel sedang mengkonsumsi obat lain, Bu? Enggak Bu. Baik, Ibu. Untuk sebelumnya, apakah Ibu sudah dijelaskan oleh dokter terkait kegunaan obat yang diberikan untuk Angel, Bu? Dokter sih bilang harus mengikuti aturan penggunaan obat ini sesuai dengan etiket Bu, dan tidak boleh lewat untuk minum obat. Lalu, apakah dokter menjelaskan bagaimana penggunaan obat yang akan Ibu gunakan ataupun anak Angel gunakan, Bu?
Yang tadi dibilang sih dikasih obat isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, prednison, dan furosemid. Diminumnya katanya 1 kali 1 hari aja. Nanti diobati dulu TB-nya, baru sindrom nefrotiknya. Benar, Ibu. Apakah Ibu sudah tahu apa hasil yang diharapkan dari pengobatan yang akan Angel jalani? Kata dokter sih kalau nanti minum obatnya nanti bisa sembuh, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih atas informasi yang Ibu berikan. Dan saya akan mulai menerangkan obat-obatan yang akan Angel gunakan. Saya mohon agar Ibu menyimak dengan seksama informasi yang saya sampaikan. Oh iya, Bu. Yang pertama, obat yang diresepkan dokter untuk Angel adalah isoniazid, rifampicin, prednison, dan pyrazinamide. Untuk obatan-obatan itu, mungkin Ibu bisa tunjukkan obatnya. Iya, ini Bu, bentar, Bu. Ini, terus ini, sama ini, Bu. Ya, Bu. Untuk Nah, ini, obat-obatan tadi, ya benar, Ibu. Terima kasih. Nah, untuk obat-obatan tadi itu sebenarnya untuk mengatasi tuberkulosisnya, Bu. Nah, efek samping dari obat-obatan tadi bisa kesemutan, ekskresi cairan berwarna merah. Ekskresi itu maksudnya, Bu, mungkin bisa urinnya berwarna merah, keringatnya berwarna merah, seperti itu, Bu. Ataupun nanti nyeri sendi. Sehingga obat-obatan ini lebih baik akan Ibu berikan kepada Angel itu pada malam hari, sehingga dapat mengurangi resiko efek samping dari obat tersebut. Nah, untuk obat-obatan tuberkulosis ini harus diminum teratur dan tidak terjeda minumnya, Bu. Sampai sejauh ini, apakah ada pertanyaan, Bu? iya, Bu. Lalu untuk mengatasi sindrom nefrotiknya, obat apa ya, Bu? Nah, ya, Bu. Untuk sindrom refluksnya sendiri, Angel akan menerima obat prednison dan furosemid. Nah, untuk obat-obatan sindrom nefrotik, Ibu berikan kepada Angel setelah tes BTA. Tes BTA itu adalah bakteri tahan asam. Itu adalah tes yang akan menunjukkan kira-kira apakah Angel ini sudah sembuh total dari TB-nya, Bu. Ketika dia sudah benar-benar sembuh total dari TB, baru kita lanjutkan dengan perawatan ataupun pengobatan untuk sindrom nefrotiknya. Jadi disarankan obat-obatan sindrom nefrotik ini akan dikonsumsi pada pagi hari karena dia ada efek hiperurisemia, Bu. Hiperuresemia ini adalah dia akan sering buang air kecil, Bu, BAK seperti itu. Jadi lebih bagus memang pagi hari, tidak malam hari. Baik, Bu, saya mengerti. Ya, Bu. Lalu untuk obat-obatan tadi yang TB itu seperti isoniazid, Ibu mendapatkan isoniazid 5 mg, rifampicin 10 mg, pyrazinamide 15 mg, dengan aturan pakai 1 kali 1 sehari pada malam hari sebelum tidur, dan selanjutnya untuk sindrom nefrotiknya adalah prednison 1 mg dan furosemid 2 mg 1 kali 1 hari pada pagi hari. Sampai sejauh ini apakah Ibu mengerti? Iya, Bu, mengerti, Bu. Tapi, Bu, untuk cara penyimpanannya gimana ya, Bu? Ya, Bu. Untuk cara penyimpanan sepertinya sama seperti obat-obatan dan makanan lainnya, Bu, ya. Biasanya, untuk obat-obatan sehingga dapat menjaga keamanan dan khasiatnya, ini harus disimpan di tempat yang kering, tidak lembab, dan jika obat-obatan ini sudah tidak gunakan oleh Angel nantinya, ataupun mengalami kerusakan ataupun kadaluarsa, obat ini harus dibuang dengan cara yang benar. Nah, cara yang benar ini seperti apa? Nah, dengan cara kalau obat-obatan tadi yang Angel terima adalah berbentuk tablet. Nah, ketika bentuknya tablet, berarti kita tinggal hancurkan saja obatnya, lalu kita campur dengan air, tanah, ataupun bahan lain yang memang tidak digunakan, lalu kita taruh dalam wadah tertutup atau plastik, dan lalu kita buang ke tong sampah. Seperti itu, Bu. Oh, iya, iya, Bu. Dan untuk menunjang pengobatan yang akan Angel jalani, saya menyarankan Angel untuk banyak mengkonsumsi buah dan sayuran, mengurangi makanan berlemak dan berminyak, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, dan pembatasan mengkonsumsi garam, Bu. Oh, oke, Bu. Saya akan coba buat ngatur pola makannya Angel ya, Bu. Ya, Bu. Jika ada yang kurang jelas dari informasi yang saya sudah sampaikan barusan, Ibu dapat menanyakannya atau dapat meminta saya untuk mengulang kembali bagian yang kurang jelas atau kurang dipahami, Bu. Bu, ini jadi saya tidak bisa memberikan obat sindrom nefrotiknya barengan dengan obat TB ya, Bu?
Iya, Bu, nggak boleh, Bu. Karena saat ini kita harus fokus dulu untuk menyembuhkan TB-nya selama 6 bulan. Dikarenakan kalau kita menggabungkan obat-obatan dari tuberkulosis dan sindrom nefrotik ini, ditakutkan malah adanya interaksi obat yang merugikan, Bu. Bahkan bisa jadi menurunkan efek-efek dari obat-obatan TB tersebut, sehingga terapi ataupun kesembuhan yang nanti didapatkan tidak maksimal, Bu. Oh gitu ya Bu. Itu aja sih Bu pertanyaan saya. Baik, Ibu. Mungkin yang dapat saya sampaikan terkait pengobatan Angel hanya ini saja. Untuk memastikan pemahaman Ibu terhadap informasi yang saya sudah sampaikan, saya mohon Ibu untuk mengulangi informasinya kembali. Oh, jadi untuk obat TB ada isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide. Aturan pakainya 1 kali sehari pada malam hari sebelum tidur agar menurunkan efek samping yang dirasakan. Lalu untuk obat stadium sindrom nefrotik ada prednison sama furosemid 1 kali sehari ya Bu pada pagi hari. Terus untuk minum obat TB harus rutin selama 6 bulan. Lalu setelah dinyatakan sembuh total dari TB, baru dimulai untuk mengobati sindrom nefrotiknya. Saya juga harus memantau pola makan dan minum Angel, harus menghindari makanan berlemak dan berminyak, harus sering minum air, istirahat yang cukup, dan pembatasan makanan yang mengandung garam. Baik, Bu. Benar sekali, Bu. Dan untuk kedepannya, dan jikalau ada yang ingin ditanyakan kembali, Ibu bisa menghubungi saya kembali, Bu. Seperti itu. Oh, baik Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Kalau begitu, saya akhiri dan saya akan terlebih dahulu mendokumentasikan kegiatan konseling ini yang saya sudah lakukan. Saya akan meminta ketersediaan Ibu untuk menandatangani dokumen konseling ini sebagai bukti bahwa Ibu sudah memahami informasi yang saya berikan dalam konseling, Bu. Nah, untuk dokumennya, karena kita virtual seperti ini, saya akan mengirimkannya kepada Ibu dalam bentuk Gmail ataupun nanti kita bisa berkirim pesan. Lalu Ibu tinggal menandatangani dan mengirimkan balik kepada saya, Bu. Seperti itu. Oh, iya Bu. Jika Ibu sudah cukup jelas dengan informasi yang sudah saya sampaikan, dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akhiri konseling dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatian dari Ibu. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat dan mengoptimalkan pengobatan yang akan Angel jalani. Perlu saya ingatkan kembali agar menggunakan obat yang diberikan sesuai dengan informasi yang sudah saya sampaikan, dan saya sarankan juga untuk Angel melakukan kontrol, Bu. Dan jika Ibu ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dan mengalami masalah dalam pengobatan yang dijalani, silakan datang kembali dan bertanya kepada saya. Saya sebagai apoteker akan sangat senang dapat membantu Ibu menyelesaikan masalah dalam pengobatan. Sekian dari saya, sekali lagi terima kasih, semoga sehat selalu, selamat siang. Iya Bu, makasih Bu, selamat siang.